Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Oktaviani dengan NIM C0D024061. Di video kali ini saya akan membahas mengenai aspek fiskal dari aset lancar berupa kas dan setara kas, serta investasi pada efek tertentu. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai arti kas dan setara kas. Yang pertama itu kas. Kas merupakan aset lancar yang paling liquid dan dapat digunakan secara langsung untuk membiayai kegiatan operasional perusahaan. Kas mencakup uang tunai dan saldo rekening giro di bank. Sedangkan setara kas merupakan investasi jangka pendek yang dimiliki perusahaan dengan tujuan menjaga likuiditas. Setara kas dapat segera dicairkan dan menjadi kas tanpa risiko signifikan dan biasanya memiliki jangka waktu jatuh tempo yang singkat. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan jenis-jenis kas dan jenis-jenis setara kas. Yang pertama itu jenis-jenis kas ada 4. Yang pertama, kas di tangan yang digunakan untuk transaksi langsung. Yang kedua, kas di bank yang tersimpan dalam rekening giro. Yang ketiga itu kas kecil atau petty cash untuk pengeluaran rutin bernilai kecil. Dan yang terakhir yang keempat, cek dan biliet giro yang dapat segera diuangkan. Sedangkan untuk jenis-jenis setara kas ada 4 juga. Yang pertama itu ada di deposito terjangka pendek. Yang kedua itu sertifikat deposito. Yang keempat itu surat berharga jangka pendek. Dan yang terakhir yang keempat, instrumen pasar uang yang mudah diperjualbelikan. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai konsep pembukuan tabungan, di mana pembukuan tabungan merupakan proses pencatatan seluruh transaksi yang berkaitan dengan rekening bank perusahaan. Transaksi tersebut meliputi setoran, penarikan, pemindah bukuan, serta penerimaan uang bank. Pembukuan tabungan bertujuan untuk memastikan bahwa saldo kas di bank yang tercatat dalam laporan keuangan sesuai dengan kondisi sebenarnya. Selanjutnya, ada juga beberapa transaksi utama yang dicatat dalam pembukuan tabungan. Ada 4. Yang pertama itu ada setoran dana ke rekening bank yang menambah saldo tabungan perusahaan. Lalu, yang kedua, penarikan dana untuk membiayai kegiatan operasional perusahaan. Yang ketiga itu penerimaan bunga tabungan yang menambah kas perusahaan. Dan yang terakhir, pembebanan biaya administrasi bank yang mengurangi saldo tabungan. Selanjutnya, klasifikasi investasi pada efek tertentu. Investasi pada efek tertentu merupakan penanaman dana perusahaan pada surat berharga dengan tujuan memperoleh pendapatan atau keuntungan. Klasifikasi investasi ini penting untuk menentukan perlakuan akuntansi dan perpajakan dalam laporan keuangan. Ada 3 macam. Yang pertama itu berdasarkan jenis efek. Efek utang yang menghasilkan bunga dan efek ekuitas yang memberikan dividen atau capital gain. Yang kedua itu berdasarkan jangka waktunya, di mana investasi jangka pendek yang dimasukkan untuk segera dijual dan investasi jangka panjang yang dimiliki lebih dari 1 tahun. Dan yang terakhir berdasarkan tujuan kepemilikannya, di mana investasi untuk diperdagangkan dan investasi untuk memperoleh pendapatan. Lalu, saya akan menjelaskan mengenai perlakuan pajak investasi efek utang. Investasi pada efek utang menghasilkan pendapatan berupa bunga. Bunga tersebut merupakan objek pajak penghasilan dan dapat dikenakan PPh final atau tidak final, tergantung pada jenis efek utang yang dimiliki. Investasi pada efek ekuitas dapat menghasilkan dividen dan keuntungan dari penjualan saham. Dividen pada prinsipnya merupakan objek pajak, namun terdapat ketentuan yang memungkinkan pengecualian pajak apabila syaratnya tidak terpenuhi. Jadi, kesimpulan dari materi ini adalah kas, setara kas, dan investasi pada efek tertentu merupakan aset lancar yang memiliki peranan penting dalam laporan keuangan serta implikasi fiskal yang signifikan. Oleh karena itu, pemahaman mengenai perlakuan akuntansi dan pajak atas aset tersebut diperlukan agar pelaporan keuangan dan kewajiban perpajakan dapat dilakukan secara tepat dan sesuai peraturan. Baiklah, sekian video presentasi dari saya. Saya Hairi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.